itu sentralnya di mana boleh dipilih. Saya kan harus pilih kita. Oh, tapi ini sebenarnya saya yang coba menjelaskan Yang seperti itu. suaranya kecil. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan konsep yang bagian mulai dari diferensial total dan diferensial total dan ilustrasi solusi implisit. Nah, jadi di sini eh, contohnya itu 2x pangkat 3y min 3y per x sama dengan 6. Dengan fx y-nya itu ya dari fungsi ini tadi. Sebentar. Oke, jadi, diferensial total dari persamaan tersebut adalah berdasarkan dari persamaan ini. Jadi persamaan satu dan 2 itu digabungin menghasilkan persamaan dou F per dou X dx ditambah dou F per dou Y dy sama dengan 0. Nah, di sini kita coba terapkan ke dalam fungsi fx y sama dengan 2x pangkat 3 y min 3y per x sama dengan 6. Maka diferensial total sesuai dengan aturan ini, dou x-nya, maaf, dou f yang ada di sini kita ganti dengan fungsi yang ada di sini. Jadinya seperti ini. Begitupun dengan dou f per dou y-nya. Jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita turunkan tergantung dari fungsinya. Misalkan, kalau yang di awal ini kan dia turunannya terhadap X. Maka yang kita turunin itu yang variabelnya X aja. Jadi untuk variabel Y itu dianggap konstan. Begitupun dengan dou F per dou Y. Yang diturunkan itu cuman yang terhadap variabel Y. Jadi X-nya dianggap konstan. Sehingga kalau 2x pangkat 3y diturunkan terhadap x, itu jadinya 6x kuadrat y, lalu ditambah 3y per x diturunkan terhadap x, jadinya 3y per x kuadrat. Lalu untuk yang terhadap y, itu jadinya 2x pangkat 3y min 3y per x diturunkan terhadap y, jadinya 2x pangkat 3. Karena yang kita turunin hanya y-nya, jadi y-nya hilang. Terus 3y per x menjadi 3 per x. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini itu kita bisa lihat juga sebagai bentuk mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita
mengenal yang namanya PDB eksak orde satu. Untuk mengetahui dia itu eksak atau enggak, kita perlu cek dulu. Caranya adalah misalkan tentukan solusi umum dari 2x plus y dx ditambah x min 2y sama dengan 0. Kita perlu cari tahu apakah dia eksak atau bukan dengan cara do m per do y. M itu kan yang ini M, ini Y, maaf, ini N. Berarti M yang ini itu diturunkan terhadap Y. Berarti 2x plus Y diturunkan terhadap Y itu kan hasilnya 1. Sedangkan untuk yang N diturunkan terhadap X. X min 2Y itu kan diturunkan terhadap X hasilnya 1. Karena do M per do Y sama dengan do N per do X, maka PDB itu disebut PDB eksak karena memenuhi persamaan tersebut. Nah, selanjutnya, karena kita mau mencari solusi umum dari persamaan itu, maka yang perlu kita lakuin adalah menentukan fungsi potensial awal. Di sini dijelaskan kalau rumus untuk mencari fungsi potensial awal itu kita pakai yang ini. Nah, di sini tinggal diikutin aja ketentuannya. Itu kan integral mx y dx, berarti kan kita pakai integral m yang ini kita integralkan terhadap dx ditambah gy sama dengan ini hasil pengintegralannya x kuadrat plus xy plus gy. Nah, kita kan mau mencari tahu ini itu nilainya apa. Maka kita perlu turunkan hasil integral yang ini terhadap y dengan menyamak dengan persamaan do f per do y itu sama dengan n x y. Jadi do f per do y itu kan sama dengan x dg per dy. Ini itu kita ambil dari persamaan yang in iya, persamaan yang ini. Karena dia terhadap y, maka ini kan turunannya jadi 0, terus ini jadi y, sorry, ini jadi x, dan ini jadi dg per dy, kayak gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini sesuai dengan persamaan yang di samping, kita perlu sama dengankan dengan n x y. N itu kan yang ini tadi ya. Nah, jadi hasil x plus dg per dy itu sama dengan x min 2y. Karena kita mau mencari nilai dari dg per 2y, maka x-nya ini kita pindah ruas, ini jadi habis, tersisa min 2y. Nah, setelah itu karena ini baru hasil eh, turunan G terhadap Y, kita belum tahu nilai G, Y itu berapa. Jadi hasil ini kita integralkan. Sehingga GY itu sama dengan integral min 2Y dy sama dengan min Y kuadrat plus K. K-nya ini udah dalam bentuk konstanta. Sehingga substitusi GY ke persamaan poin satu yang diperoleh, ini kan poin satu kita tadi memperoleh bentuknya x kuadrat plus xy plus gy. Nah, gy itu kita udah tahu nilainya itu min y kuadrat plus k. Nah, ini juga bisa kita tulis hasil eh, solusi umumnya jadi x kuadrat plus xy min y kuadrat sama dengan c. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan?
Eh, Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Hmm, nah, kalau tadi itu kan dia terhadap ini ya. Kalau tadi dia terhadap M, yang kita pakai itu MXY. Sedangkan bisa juga kita menggunakan NXY. Tapi kalau kita pakai N, itu kita harus integralkan terhadap DY. Sedangkan kalau kita pakai M, M, kita harus integralkan terhadap DX. Nah, sebetulnya bedanya itu di sininya aja. Sisanya itu sama langkah-langkahnya. Seperti itu. Kita lanjut sekarang ke PDB tak eksak. Nah, PDB tak eksak ini, karena namanya, sebentar, like, nah, oke. Karena namanya PDB tak eksak, berarti do M per do X, eh, do Y, itu tidak sama dengan do N per do X. Sehingga kita harus mengubah persamaannya menjadi seperti ini. Sebagai contoh, kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan do M per do Y-nya itu sama dengan do Y. Ini kan sama dengan satu. Yang ini itu sama dengan satu. Sedangkan kalau do N per do X itu do X kuadrat min X kuadrat Y min X per do X. Ini itu kan sama dengan 2XY min satu. Nah, ini kan tidak eksak. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan atau substitusi nilai mu x y ini ke dalam sini. Jadi M yang baru itu, yang ini jadinya Y per X kuadrat, sedangkan yang ini jadinya Y min 1 per X. Sehingga kalau nanti kita cek, dia akan menjadi eksak. Itu. Nah, selanjutnya kita akan eh, misalkan kalau misalkan x y, maaf, mu x, y adalah faktor integrasi dari PD tak eksak dalam bentuk seperti ini, maka diperoleh PDB eksaknya itu akan seperti ini. Nah, sehingga kita kan perlu cari nilai mu-nya ini berapa gitu kan. Kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari nilai mu. Contohnya,
Nah, contohnya seperti ini. Ini kan kita belum tahu ya nilai mu-nya itu berapa. Nah, kemudian kita dan dia juga setelah kita cek bukan PDB eksak gitu. Sehingga kita bisa permisalkan mu x y ini itu sama dengan z. Bentar. Oke. Nah, jadi setelah kita permisalkan mu x y itu sama dengan z, maka di sini muncul mu z kayak gitu. Nah, setelah itu kita masukin ke persamaan yang ini. Persamaan yang sama kayak yang ada di sini. Nah, jadi MY-nya itu kan X kuadrat plus 3Y kuadrat. Karena ini udah ada dua bintang. Nah, kenapa di sini berubah jadi X kuadrat plus 3Y kuadrat? Karena kita ngambil dari do M per do Y. Nih, ini kan do M per do Y yang di sini. Jadi kita pakai M yang baru, kayak gitu. Nah, di sini juga N-nya kita pakai N yang baru, yang telah diturunkan terhadap X. Kita pakai yang hasil dari sini. Nah, setelah itu, do X, mu X dikali N, dikurang mu Y dikali M. Ini kan muncul do mu per do Z dikali Y. Nah, ini itu hasilnya dari sini. Asalnya dari do mu per do X. Supaya mendapatkan do mu per do X ini kan kita bisa pakai do mu per do Z dikali do Z per do X. Nah, ini kan kalau misalnya kita coret, hasilnya do mu per do Z dikali Y. Begitupun dengan do mu per do Z dikali X. Kayak gitu. Nah, ini kita masukkan N dan M-nya itu yang berdasarkan soal yang masih awal. Nah, setelah itu kita tinggal substitusi dan disederhanain ya. Jadi setelah ini disubstitusi, kemudian ini disederhanain bentuknya yang bisa dikurang, yang bisa ditambah. Sehingga di ruas kiri itu hanya tersisa mu. Mu sama dengan do mu per do z. Di sini kita eh, butuh untuk supaya jadi apa ya, satu variabel gitu. Kalau ini kan dia masih campur ya variabelnya. Ada mu sama z. Nah, gimana caranya supaya do mu-nya ini sama dikali dengan mu juga kayak gitu. Nah, jadi yang dilakukan adalah do z-nya ini pindah ruas ke kiri, kemudian mu-nya ini jadi satu per mu, do mu. Kemudian diintegralkan. Setelah diintegralkan, kita ketemu z sama dengan ln mu. Karena kan dia satu per mu, d mu. Sehingga mu itu sama dengan E pangkat Z. Z itu kan yang tadi kita permisalkan dengan XY yang di atas. Dengan yang ini kan.
Sehingga nilai mu-nya itu sama dengan E pangkat XY. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, faktor persamaan yang yang ini tadi, itu bisa digunakan dalam tiga kasus. Yaitu yang pertama, faktor integrasi hanya bergantung pada X yang em, dia hanya ada mu X gitu. Faktor yang kedua, faktor integrasi hanya bergantung pada Y, yaitu dengan notasi mu Y. Nah, faktor integrasi bergantung pada X dan Y. Nah, pada X dan Y ini dia bentuknya bisa mu X Y atau mu X per Y atau mu Y per X kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan contoh untuk yang bergantung pada mu X, ini bisa kita lihat di contoh soalnya juga. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu kan dia bergantung pada dua ya, mu X dan bergantung pada X dan Y. Nah, kalau misalkan bergantung pada mu X aja, itu bentuknya akan seperti ini. Eh, Nah, jadi yang pertama tetap dicari dulu dia eksak atau tidak eksak. Karena ini hasil karena ini hasilnya tidak eksak, maka kalau misalkan dia hanya bergantung pada satu variabel, entah itu X aja atau Y saja, itu kita perlu mengubah bentuknya dengan rumus yang pertama itu MY min NX per N dan min MY min NX per M. Nih, jadi kan MY-nya itu kita juga pakainya yang ini ya, yang kita cari untuk mengetahui dia eksak atau tidak eksak. Jadi MY-nya itu kita pakainya yang min 2, bukan MY yang ada di soal. Begitupun dengan NX. Kita pakainya yang 2X, bukan yang ada di soal. Sama halnya untuk mencari yang bagian bawah ini. Jadi kalau misalkan dia notasinya ada Y dan ada X-nya, itu berarti yang kita masukin itu bukan M dan Y yang ada di soal, melainkan M dan Y yang telah kita turunkan tadi yang ada di sini. Gampangnya mungkin kayak gitu. Jadi karena dia N di sini nggak ada notasi X-nya, jadi cuma N aja, berarti nilai N yang kita masukin yaitu nilai N yang ada di soal. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai
pakai persamaan yang sama kayak sebelumnya. Cuman karena dia hanya bergantung pada X, maka mu Y dikali M di sini nilainya 0. Kayak gitu. Begitupun kalau misalkan dia hanya bergantung pada Y. Jadi ini kan kalau hanya bergantung pada X. Nah, kalau misalkan dia bergantung pada Y, itu rumusnya menjadi mu MY min NX sama dengan mu Y, karena dia di sini ada min mu Y dikali M. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, setelah dari sini, setelah kita mendapatkan rumus ini, kita, karena di sini goals kita mau mencari nilai mu, maka N yang ada di sini kita pindah ruas ke kiri, jadi dibagi, jadi per N. Kemudian mu yang di sini kita pindah ruas ke kanan, supaya tidak ada variabel yang tidak ada dua variabel gitu. Jadi kita eh, memisahkan per variabel, sehingga setelah nanti nilai ini diintegralin, kita ketemu nilai mu-nya itu berapa, seperti itu. Sebelum dilanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau ke contoh soal UAS tahun lalu. Jadi ini itu soal UAS tahun 2024-2025. Jika diketahui faktor integrasi mu sama dengan mu x per y, maka tentukan jawaban umum dari persamaan diferensial biasa PDB order 1 homogen di bawah ini. X plus 4x kuadrat per Y dx ditambah X kuadrat per Y min 5x dy sama dengan 0. Nah, di sini soalnya itu dia berurut. Jadi kalau misalkan belum ngerjain yang A, itu otomatis nggak bisa ngerjain ke bawahnya. Karena soalnya itu bergantung dengan poin di atasnya. Kayak gitu. Nah, tentukan do M per do G dan do N per do X dari PDB di atas. Di sini kita juga bisa sekaligus ngecek gitu apakah PDB ini eksak atau tidak. Do M per do Y itu kan M-nya itu yang ini. Ini M, ini N. Jadi do M per do Y itu sama dengan do X plus 4X kuadrat per Y sama dengan, nah, karena dia diferensialkan terhadap Y, maka em, oke, maka di sini X-nya itu dianggap konstan. Jadi makanya kenapa
ini itu jadi nol gitu karena dia nggak ada variabel y. Selanjutnya 4x kuadrat plus sebentar. Oke. Ini harusnya plus ya. 4x kuadrat per y kuadrat. Kayak gitu. Ini itu kan diturunkan terhadap y. 4x kuadrat ini itu kan penurunannya jadinya eh kita coba ubah bentuknya jadi 4x kuadrat dikali y pangkat minus 1. Diturunkan terhadap y. Maka turunannya jadinya min, ini ya, turun 4x kuadrat ini tetap, lalu per y pangkat min 1. Karena dia turunan, jadinya y pangkat minus 1 dikurang 1. Jadinya y pangkat minus 2. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk do m per do x, ini kan n-nya yang kita punya. Kita turunkan terhadap x. Y-nya kita anggap konstan. Ya, maka di sini x kuadrat per y hasilnya jadi 2x per y karena turunan 2-nya ke depan sini. X 2 kurang 1 hasilnya 1 gitu. Dikurang 5 karena di sini 5x. Nah, seperti yang kita lihat kalau hasilnya itu tidak sama, berarti PD ini tidak eksak. Kemudian kita kita masih pakai rumus yang ini, persamaan yang ini. Tapi sebelum kita masukin ke dalam persamaan ini, kita perlu permisalan. Di sini saya permisalkan Z sama dengan X per Y. X per Y ini tadi itu mu yang ada di sini. Nah, di X per Y-nya ini kita bisa turunkan. Jadinya do Z per do X sama dengan 1 per Y. Ini kan Z kita turunkan terhadap X. Jadinya 1 per Y. Kemudian Z-nya kita turunkan juga terhadap Y. Maka jadi min X per Y kuadrat. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam sini. Mu-nya kita masukkan, MY-nya itu hasil dari yang kita dapat tadi di sini. Setelah itu dikurang NX, NX-nya hasil yang kita dapat dari sini sama dengan do mu per do Z. Do, do mu per do Z itu kan tadi hasilnya 1 per Y. Lalu lalu N-nya itu yang ada di soal yang di sini dikurang mu Y, tadi kita dapat hasilnya min X per Y kuadrat, M-nya yang ada di sini. Nah, setelah itu kita tinggal substitusi 1 per Y disubstitusi ke dalam X kuadrat per Y min 5X. Begitupun min X per Y kuadrat disubstitusi ke dalam X plus 4X kuadrat per Y. Jadi didapat hasilnya mu min 4X kuadrat min 2XY plus 5Y kuadrat per Y kuadrat. Sama dengan X kuadrat min 5XY per Y kuadrat min, karena di sini ada min,
min X kuadrat Y plus 4X pangkat 3 per Y pangkat 3. Yang ini menjadi do mu per do Z. Jadi dijadikan satu kayak gitu. Nah, ini kita tinggal sederhanain di sini. Hal yang harus kita lakuin adalah gimana caranya kita menyederhanakan persamaannya. Kalau misalkan ini kita coba untuk gabung dulu, hasilnya menjadi min 5xy kuadrat plus 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat y per y pangkat 3. Kenapa ini pakainya y pangkat 3? Karena derajat y terbesar itu di sini y pangkat 3. Kayak gitu. Jadi disamakan penyebutnya. Nah, begitupun dengan yang di ruas kiri. Nah, yang di ruas kiri ini saya coba untuk mengeluarkan tanda negatifnya. Jadi yang di dalam kurung ini berubah tanda, untuk penyebutnya tetap Y kuadrat. Nah, eh, kalau dilihat dari sini aja kan belum kelihatan ada yang sama gitu kan. Eh, belum kelihatan ada yang bisa kita sederhanakan bentuknya. Kemudian di sini saya coba untuk ruas kirinya saya tetap dengan yang atas, ruas kanannya karena dia kelihatannya lebih kompleks, jadi saya coba sederhanakan yang ruas kanannya dengan cara mengeluarkan X yang ada di dalam setiap nilai eh, ininya. Karena kalau kita lihat itu kan di setiap apa ya unit unitnya itu kan ada variabel X ya. Di sini ada minus 5X, 4X pangkat 3, 4X kuadrat. Ya di sini X-nya satu saya keluarkan. Nah, setelah dilihat nilai ini itu sama dengan nilai ini. Sehingga di sini bisa saya sederhanakan dengan cara kedua ruas dibagi 4x kuadrat plus 2xy min 5y kuadrat. Nah, selanjutnya, karena tadi udah disederhanakan ya dengan dibagi ini, jadi hasilnya itu mu minus 1 per y kuadrat sama dengan x pangkat y pangkat 3, x per y pangkat 3, karena tadi kan ini udah dibagi ya, d, d mu per dz. Nah, karena goals kita adalah mencari nilai mu, maka variabel selain mu itu saya pindahkan ke kanan. Di sini tetap ya formasinya, sedangkan yang minus 1 per y kuadrat berubah menjadi minus y kuadrat per 1 do mu per do z. Sehingga menjadi mu sama dengan minus x per y do mu per dz. Nah, setelah itu, ini kan tadi X per Y itu kita misalkan dengan Z. Nih, Z sama dengan X per Y. Karena kita udah nemu lagi dalam bentuk yang sederhana, maka X per Y di sini kita bisa ubah lagi ke bentuk semulanya menjadi Z. Maaf. Karena X per Y ini kita permisalkan Z, maka X per Y ini kita ubah bentuknya menjadi Z. Kayak gitu. Karena dari awal Z sama dengan X per Y sesuai dengan permisalan kita. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya, kalau goals kita adalah mencari nilai mu, maka variabel selain mu itu kita pindahkan, kita pisahkan dengan mu. Di sini saya pindahkan mu-nya ke ruas kanan dan do z-nya naik ke ruas kiri. Dan minus z-nya ini turun ke ruas kiri juga.
Sehingga menjadi integral min 1/z dz sama dengan integral 1/mu d mu. Minus 1/z dz menjadi ln z, minus 1/mu d mu menjadi ln mu. Nah, di sini kita pakai sifat logaritma. Jadi, minus yang ada di sini itu bisa naik ke sini. Itu ada sifat logaritmanya. Nah, selanjutnya di sini kita habiskan lennya sehingga tersisa mu sama dengan z pangkat min 1 sama z itu tadi kan x per y jadi 1/x per y sama dengan y per x. Jadi mu sama dengan y per x. Kita udah punya nilai mu. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah kita lihat soal berikut. Nah, dari em, sampai dari awal kita ngecek apakah PDB itu eksak atau tidak sampai dengan kita ketemu nilai mu, itu tuh kita udah menjawab pertanyaan yang A, B, dan C. Ini kan tentukan nilai mu itu kan tadi yang ini. Ini kita udah punya nilainya. Terus yang A juga kita ada di sini nilainya. Terus rumus faktor integrasi d mu per mu itu yang ini. Nah, selanjutnya soal yang poin D. Buktikan bahwa do M bintang per do Y sama dengan do N bintang per do X dengan M bintang sama dengan mu dikali M dan N bintang sama dengan mu dikali N. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa do M bintang per do Y sama dengan do N bintang per do X. Dengan ketentuan yang ini. Maka di sini kita perlu mencari nilai M bintangnya kan. M bintang itu kan di, diketahui kalau nilainya itu mu dikali M. Makanya di sini mu dikali M, M-nya itu M yang dari soal, yang sesuai dengan soalnya, plus mu dikali N. N-nya pun juga yang sesuai dengan soalnya. Karena mu-nya sudah kita tahu ketahui nilainya Y per X, jadi di sini tinggal disubstitusikan aja satu-satu seperti itu. Nah, baru kita tahu nilai M bintang itu apa dan nilai N bintang itu apa. Selanjutnya, M bintang kita turunkan terhadap Y sesuai dengan yang diminta di soal. Y plus 4X kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya 1. Sedangkan do N bintang per do X diturunkan N bintang diturunkan terhadap X, hasilnya juga 1. Jadi, do M bintang per do Y sama dengan do N bintang per do X itu terbukti. Nah, selanjutnya yang E. Tentukan jawaban umum PDB di atas. Nah, setelah kita ketahui M bintang dan N bintangnya, kita balik lagi ke persamaan yang ini. Ini persamaan yang awal. Jadi kan M bintang itu kan hasilnya Y plus 4X ya. Ini kita integralin. Hasilnya YX plus 2X kuadrat karena diintegralkan terhadap DX. Kenapa di sini ada HY? Karena itu nilai
hmm, fung- apa ya, fungsi an- antara hasil atau konstantanya gitu. Jadi untuk mencari HY ini kita perlu do, do F per do Y dan juga M bintang. Do F per do Y. Do F itu kan yang ini. Karena kita menurunkan terhadap Y, maka hasilnya X. Karena kita hanya punya YX di sini. Ini hasilnya 0. Ditambah do H Y per do Y. Yang ini. Selanjutnya nilai N bintang tadi kan X min 5Y. Nah, kedua persamaan ini itu dibandingkan. Sehingga X plus do Hy per do Y sama dengan X min 5Y. Di sini X-nya bisa dicoret sehingga tersisa do H per do Y sama dengan minus 5Y. Karena ini merupakan nilai turunan dari HY, maka untuk mendapatkan nilai H, itu kita integralin. Jadi integral minus 5Y dy sama dengan min 5 per 2 Y kuadrat plus C. Jadi solusi umum dari PDB itu di atas itu fxy sama dengan yx plus 2x kuadrat min 5 per 2 y kuadrat plus c. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk bagian saya cukup sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Trisha. Terima kasih. Selamat malam, Abang Kakak dan juga teman-teman semua. Sebelumnya apakah share screen-nya udah kelihatan? Terlihat. Oke. Nah, ini sekarang masuk ke materi eh, materi pengantar persamaan diferensial. Berarti ini materi sebelum tadi yang eksak-eksak itu. Ini lebih gampang dibandingkan yang tadi eksak dan cukup pendek sih, gak sepanjang yang tadi. Itu ada, itu dibagi jadi dua bagian. Itu eh, kan sekarang kita materinya masih fokus pada orde satu kan. Jadi materi kuis besok itu cuma orde satu semua. Berarti yang sekarang kita masuk ke eh, apa variabel yang dapat dipisah dan homogen. Berarti kalau yang dapat dipisah X sama Y-nya dapat dipisah menjadi X sendiri, Y sendiri. Kalau homogen itu nggak bisa dipisah.
Nah, ini pertama kita nah ini buat yang ini materi pertama, bukan materi, ya materi. Materi pertamanya itu ini yang dapat dipisah ya atau non homogen. Berarti dia nggak sama. Langkahnya cukup mudah. Itu kita mau pisah dulu si X sama Y-nya. Ini kan kalau dilihat lagi, dia kan bentuknya nggak ini ya, nggak X sama Y-nya kan dipisah, digabung ya kelihatannya. Kita mau pisah ruas kiri buat apa, ruas kanan buat apa. Kita di sini ruas kiri buat Y, ruas kanan buat X ya. Berarti caranya itu kita harus di semuanya itu dikali dengan satu komponen, satu bukan komponen, satu apa ya fungsi, iya fungsi buat dihilangin gitu. Kayak gini. Kan kita tadi Y-nya buat di kiri, komponen Y buat kiri, komponen X buat kanan kan. Berarti kita mau hapus si dx ini dengan cara dx ini semuanya dikali ya, dikali dx per x. Tinggal dimasukin eh ini kan jadinya x y dy dx dikali sama dx per x ditambah sama x kuadrat dx per x ditambah sama dx per x. Ini bentar. Salah. Sama aja sih, tapi oke. Kita anggap ini x kuadrat plus 1 ini 1 kali sama dx per x. Berarti si dx ini sama ini dicoret, dx ini dicoret, ini x ini dicoret. Jadinya y dy ditambah sama x kuadrat dx per maaf, maaf, maaf. X kuadrat per x ditambah seper x dx sama dengan 0. Kan kita mau fokus dipisahkan. Berarti dy buat yang y, dx buat x doang gitu. Nggak boleh dx ada xy gitu. Karena dia harus, intinya kalau materi ini tuh fokus kita x sendiri, ya sendiri. Nggak boleh digabung gitu. Ini jadinya y dy ditambah ini jadi x plus seper x dx sama dengan 0. Nah, kalau udah kita mau integralkan si eh kedua ini. Jangan dipindahin ruas dulu. Masih di ruas yang sama, kita integralin y dy ditambah sama integral x plus seper x dx sama dengan 0. Nah, berarti ini jadinya integral y seperdua y kuadrat ditambah integral x itu kan seperdua x kuadrat. Integral dari seper x itu kan ln x plus c. Oh, ini harusnya plus c1 plus c2 sama dengan 0 ini kita ubah jadi c. Nah, setelah itu baru dipisah yang y sama x-nya. Fokus kita tadi y-nya ruas kiri, berarti ini seperdua y kuadrat
C-nya kita ubah dibuat di dalam satu ruas yang sama. Jadinya minus setengah X kuadrat ditambah ln X ditambah, enggak nih, dikurang. Dikurang C1 dikurang C2 ditambah C. Komponen ini kita, karena C kan itu konstanta ya, bisa aja 1, 2, 3, berapa, kita nggak tahu. Makanya kita ubah ke K. Karena fokus kita juga nggak mau cari si K ini, gitu. Nah, kalau udah tinggal diubah. Tinggal di, iya, K. Itu kan jadinya K ya. Jadinya 1/2 Y kuadrat min 1/2 X kuadrat ditambah ln X ditambah sama K. Kenapa nggak minus? Karena si K ini balik lagi. Kita nggak tahu konstantanya itu positif atau negatif gitu kan. Udah dibiarin aja positif. Nah, sekarang fokus kita adalah mencari persamaan Y. Berarti kita harus nyari Y sama dengan persamaan berapa gitu. Itu fokusnya. Ini buat solusi umumnya kita harus cari Y sama dengan. Tujuannya kan dari tadi yang eksak juga kan kita nyari Y sama dengan kan. Ya berarti kita harus ubah gimana supaya persamaan ini dapat jadi Y sama dengan. Ya berarti ininya si 1/2 ini dipindah ruas kan berarti jadinya eh Y kuadrat ya. Y kuadrat sama dengan kalau dia dipindahin ruas jadinya kali. Berarti ini tinggal dikali 2. Ditulis apa boleh? Jadinya intinya dia dikali 2. Dia dipindahin ruas set. Jadinya kali 2. Ini kalau setengah kali 2 kan jadinya 1 kan. Jadinya X kuadrat tambah 2 ln X ditambah K. Duanya kenapa nggak dikali ke K? Balik lagi, K-nya nggak tahu berapa gitu. Ya udah biarin aja sih K ya K gitu aja. Nah, udah Y kuadrat udah kelihatan. Kita maunya Y sama dengan doang, nggak ada kuadratnya. Berarti kuadratnya dipindah, jadinya akar dari min X kuadrat tambah 2 ln X tambah K. Nah, berarti eh, solusi dari permasalahan di atas ini adalah Y sama dengan akar min X kuadrat tambah 2 ln X tambah K. Ini solusi. Dapat segini. Ini kalau misal dia nggak homogen, dapat dipisah atau tidak homogen. Nah, ini kalau misal dia kayak gini, ada juga, nah ini contoh soalnya. Ini, nanti bisa dicoba ya. Intinya diidentifikasi aja kalau misal dia waktu kita mau pisah nih X sama Y-nya kok nggak bisa. Oke, berarti dia homogen. Tapi kalau misal waktu kita berusaha buat pisah X sama Y, berarti dia nggak homogen. Jadi langsung aja dikerjain kalau tadi kayak tadi. Tapi kalau misal dia homogen kayak gini, nah ini kan lihat X sama Y-nya digabung, dipisah, digabung, dan waktu mau dipisah susah gitu. Gak kepisah X sama Y-nya. Kita harus ada langkah sebelum masuk perhitungan. Nah, ini contoh materi 2. Ini saya eh, cuma contoh soal ya. Soalnya dia cukup gampang, cukup diidentifikasi dia homogen atau tidak. Terus kalau misal dia homogen gimana? Homogen kan berarti langsung ke perhitungan aja. Kayak gini, kita pisah dulu X sama Y-nya, terus saja di sini. Kalau misal itu langkah 1, langkah 1 pisah X dan Y gitu.
Setelah pisah X dan Y, integralkan, integral, integralkan kedua, bentar, integralkan ruas X dan Y. Setelah diintegralkan itu, kita tiga, buat menjadi persamaan Y sama dengan bisa Y sama dengan fxy. Fxy berarti dia solusinya ya. Atau Y sama dengan titik, 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 titik. Ini langkah-langkah kalau misal dia tidak homogen atau dapat dipisah. Kalau misal materi yang kedua itu dia masuknya homogen. Cara ngecek dia homogen gimana? Karena kalau di soal ini kan dikasih tahu dia homogen, tapi kita harus tetap dulu ngecek, walaupun udah dikasih tahu, tetap harus kita ngecek dia homogen atau enggak gitu. Oke, ini kan nggak bisa dipisah ya X sama Y-nya, karena dia homogen. Berarti langkah pertama adalah kita cek homogen. Gimana cara ngecek homogen? Cara ngecek homogen adalah ini, teori dulu ya, dikit aja. Nah, kalau homogen itu, misal kita punya suatu persamaan x kuadrat plus xy gitu kan. Nah, x sama y-nya kita ganti sama lambda x sama lambda y. X-nya diganti lambda x, y-nya diganti lambda y. Substitusi masuk. Nah, setelah itu lambdanya kita keluar. Kalau misal lambda yang dikeluarin, pangkatnya bisa berapa aja, tapi dalam kurungnya itu balik lagi ke persamaan awal. Kayak misal, ini kan persamaan awalnya x kuadrat plus xy. Terus waktu dimasukin lambda, lambdanya dikeluarin, dapat balik lagi x kuadrat plus xy. Oh, berarti dia masuknya homogen. Ntar kita coba langsung ke contoh soal. Cek homogen. Nah, ini kan 4xy kuadrat dy per dx sama dengan x pangkat 3 plus y pangkat 3. Nah, ini kan x sama y-nya nggak bisa dipisah. Ya udah, kita ini aja dy-nya kita dikali dulu dy dx-nya itu. Bentar. Nah, ini jadinya sebentar. Ini kita mau ubah dx-nya sama maksudnya mau dimasukin dx dy-nya. Itu jadinya x pangkat 3 dx sama dengan 4x y kuadrat eh dy. Oh ya, bentar. Sebenarnya ini udah ada cek homogen ini ya. Jadi bisa, tapi ini dari PWT-nya Pak Geraldi 4 ya. Oke. Nah, ini kan jadinya gini setelah dy dx-nya dikali gitu kan. Nah, setelah itu kita tinggal diubah dibuat dalam satu ruas. Jadinya x3 plus y3 dx dikurang sama 4xy kuadrat dy sama dengan 0 gitu kan. Nah, dia udah sama, fokus kita adalah mengubah, gak fokus juga sih, tapi kalau bisa mengubah ke persamaan ini, jadinya mx y dx ditambah n x y dy. Berarti ini adalah m, ini adalah si n gitu kan.
Nah, setelah itu masing-masing M sama N ini harus kita cek. Berarti tadi kan cara ngeceknya adalah, misal kita pertama dulu, M, X, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Tadi kan kalau misal ngecek homogen kita harus ubah X menjadi X menjadi lambda X sama Y menjadi lambda Y. Berarti ini X pangkat 3 jadinya lambda X pangkat 3 ditambah sama lambda Y pangkat 3. Jadinya lambda pangkat 3 kali sama X pangkat 3 ditambah lambda pangkat 3 kali Y pangkat 3. Ini kan berarti lambdanya tinggal dipisah keluar. Jadinya lambda pangkat 3 sama X pangkat 3 plus Y pangkat 3. Lihat, itu kan jadinya waktu dikeluarin dia balik lagi ke persamaan awalnya kan. Oke, berarti kita harus ngecek lagi yang si N-nya dia homogen atau enggak gitu. Jadinya N X Y sama dengan 4 X Y kuadrat. Tinggal X sama Y-nya diganti menjadi lambda X sama lambda Y. 4 X itu jadinya lambda kali X dikali sama lambda Y dikuadratin. Ini jadinya 4 dikali lambda dikali X dikali sama lambda pangkat 2 dikali sama Y pangkat 2. Bentar. Nah, ini kan jadi tinggal di X lambda yang ini sama ini kan dikali jadinya pangkat 3 kan. Berarti ini dikeluarin lambda pangkat 3 sama dengan 4 X Y kuadrat. Ini kuadrat. Tuh. Nah, ternyata sama. Dia juga waktu lambdanya dikeluarin, dia balik lagi ke persamaan awal. Dan si lambdanya kedua di M sama N, pangkatnya sama. Masuknya berarti, eh apa ya, sebentar. Oh iya, berarti persamaannya adalah homogen derajat 3. Karena derajatnya 3. Oke, ternyata setelah itu kita dapat ternyata si persamaan ini dia homogen. Nah, tapi kan tujuan kita mau pisah X sama Y. Tapi kita sekarang masuk ke ada langkah keduanya adalah substitusi. Substitusi apa? Kita misalkan, misal eh, V sama dengan, bukan V. Misalkan Y sama dengan V kali X. Dan DY sama dengan eh, V kali DX ditambah X kali DV. Ini pemisalan kenapa harus Y? Nggak tahu, tapi dari PPT itu pemisalannya selalu kayak gini gitu. Berarti tinggal kita substitusi masuk ke si persamaan yang ini. Nah, ini kan jadinya gini, kita tinggal substitusi masuk. Ini agak panjang ya. Jadinya X pangkat 3 tetap ditambah Y pangkat 3. Y kan V X kan, berarti V pangkat 3 dikali X pangkat 3. Dx dikurangi sama 4 X. Y-nya kan Y kuadrat, berarti kita harus ubah ke V kuadrat dikali X kuadrat. D-nya berapa? Nah, D-nya kita substitusi V dV, V dx
ditambah sama X dV. Oh ya, itu aja. Nah, gitu. Tinggal kita substitusi. Nah, ini kan jadinya 4 V kuadrat kali X pangkat 3. Karena ada 3X gitu. Oke, berarti ini kita substitusi masuk ke si V dx sama X dV. Jadinya X pangkat 3 ditambah V pangkat 3 dikali X pangkat 3 dx sama dengan ini 4 V kuadrat kali X pangkat 3 dikali V dx. Jadinya 4 eh, V kuadrat jadinya dikali sama V jadinya V pangkat 3 dikali sama X pangkat 3 dx itu ditambah sama 4 V kuadrat dikali sama X 4 V kuadrat kali X pangkat 3 dikali sama X jadinya 4 dikali V kuadrat dikali X pangkat 4 dV sama dengan 0. Kalau udah setelah kita lihat si V pangkat 3 kali X pangkat 3 ini sama dengan ini. V pangkat 3 kali X pangkat 3 sama ini sama, ya kan? Sama dx-nya juga sama. Berarti kita bukan ubah, kita gabung gitu buat nyari. Jadinya X pangkat 3 ditambah V pangkat 3 dikali X pangkat 3. Ini kan minus, berarti jadinya minus 4 kali V pangkat 3 kali X pangkat 3 dx dikurang sama 4 kali V kuadrat dikali X pangkat 4 dV. 0. Lanjut, tinggal ini, ini kan koefisiennya berarti ada satu ya. Koefisiennya satu di sini, ini jadinya X pangkat 3. Satu kurang 4 minus 3. Minus 3V pangkat 3 kali X pangkat 3 dx. Kurang, oh ya, ini kita langsung masukin, bukan, kita langsung pindah ke ruas kanan. Jadinya 4V kuadrat kali X pangkat 4 dV. Ini dV ya. Nah, kalau udah, ini kan udah mulai kelihatan kalau si V sama X-nya bisa kita pisahkan. Berarti ini kan X pangkat 3 kali 3V X. Kita bisa keluarin si X pangkat 3. X pangkat 3, 1 kurang 3V kuadrat, pangkat 3 dV X sama dengan, ini masih tetap 4V kuadrat kali X pangkat 4 dV. Nah, kalau udah bisa kita bisa nih ruas V sama X-nya. Si X-nya kita pindah ke kiri, yang X, semua komponen X kita pindah ke kiri, yang komponen V kita pindah ke kanan. Ini jadinya X pangkat 3 per, ini kan ada X pangkat 4. X pangkat 4 dx sama dengan 4 V kuadrat. Ini kan ada 1 minus 3 V pangkat 3. 1 minus 3 V pangkat 3 dV. Udah, berarti kita bisa diintegralkan. Ini kan jadinya integral X pangkat 3 sama X pangkat 4 jadinya, enggak deh, ini kan harus kita ini dulu ya. Jadinya separ X dx sama dengan integral dari 4V kuadrat oh ya, harus tulis 4V kuadrat minus 1 per 1 3V pangkat 3 dV. Karena udah sama ruasnya, ruas kiri X udah, V udah, nggak ada yang kecampur, bisa kita integralin. Ini kan jadinya ln integral super X kan ln X sama dengan, nah ini kita harus misalin dulu. Misal U sama dengan 1 minus 3V pangkat 3. DU sama dengan
minus 9 V pangkat 2. Karena dia turunan kan. 3 kali 3, 9. V-nya berarti sisa 2. dV. Ah, V. Nah, berarti kita mau ubah ke 4 V kuadrat ini. Jadinya minus 4/9 DU ya sama dengan minus 9 V kuadrat dV. Itu. Ini sama nih, karena kita mau pindah ruas. Salah. Ini harusnya 4 ya. Karena fokusnya mengubah ke jadi 4 V kuadrat ini. Ini jadi positif karena minusnya udah pindah. Berarti ini jadinya minus 4/9 integral dari 1 U-nya itu sama DU. Oke, berarti ini jadinya minus 4/9. Integralnya jadinya ln. U-nya berapa? Tinggal substitusi. U-nya 1 minus 3 V pangkat 3. Ininya ln X. Gitu. Nah, kalau udah kita tinggal pisah, bukan pisah, min 4/9-nya kita mau dipisah mau maksudnya dipindah ke ln X. Tapi V-nya kita mau ubah ke kanan. Bebas sih sebenarnya. 3 V pangkat 3. Sama dengan karena min 4/9-nya dipindah ke ln X, jadinya minus 9/4 ln X. Kemudian kita mau ubah si ini apa ln-nya mau kita ilangin gitu. Caranya adalah dengan pangkat dari ln 1 minus 3 V 3 sama dengan nah minus 9/4 ln X itu sama kayak ln X pangkat min 9/4. Oke, itu kenapa bisa kayak gitu? Itu udah sifat logaritma ya. Jadinya ln X pangkat min 9/4. Berarti diturunin dapatnya 1 minus 3 V pangkat 3 sama dengan X min 9/4 plus C. Nah, udah. Nah, kemudian V-nya ini, oh ya ini harus ditulis V sama dengan Y per X. Berarti kita mau ubah si V-nya. Itu jadinya 1 minus 3 Y pangkat 3 per X pangkat 3. Ini dapat diubah jadi, ini harusnya dikali ya. Kenapa dikali C? Karena ini kan plus C ya. Plus C berarti dia sama aja kali C gitu. Jadinya kali C, ini jadinya CX 9/4. Nah, berarti kita mau ubah tinggalin biar si Y doang kan. Itu jadinya minus 3Y pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan C minus X 9/4 dikurang sama 1. Satunya dipindah. Terus min 3-nya mau kita pindahin ke ruas sebelah juga. Y3 per X pangkat 3 sama dengan 3. Ini satunya saya pindahin ke depan. Ditambah sama 3C per X pangkat 9. Kenapa 3C? Karena 3-nya udah kita pindah gitu. Oh ini bukan plus, ini minus. Set, ini minus. Nah, udah.
Terus kita mau ubah si, kan balik lagi mau ngubah si Y kan. Jadinya ya sama dengan, berarti Y3 sama dengan 3 per X pangkat 3. Karena X pangkat 3 mau dipisah kita. Dikurang sama 3C dikali X pangkat 3 per X 9 per 4. Nah ini X pangkat 3 bagi X, X pangkat 3 dibagi X 9 per 4 itu kan sama kayak eh, apa sih, pangkatnya dikurangin kan. Kalau kalau bagi pangkatnya dikurangin sifat eksponensial. Jadinya 3 dikurangi 9 per 4. Berapa itu? Ini kan jadinya 3, 4, 12 per 4 kurang 9 per 4. Dapat 12 kurang 9 itu 3 per 4. Oke, berarti ini dapat Y pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 3 dikurangi 3C kali X pangkat 3 per 4. Karena 3 lebih besar dari 9 per 4 gitu. Nah, ini kan baru Y pangkat 3. Mau kita ubah ke Y. Berarti Y sama dengan 3X pangkat 3 dikurangi 3C kali X pangkat 3 per 4 pangkat sepertiga. Ini selesai. Berarti ini solusi. Solusi. Kalau misal di soal ada tambahan kayak gini. Dengan syarat Y1 sama dengan 2. Berarti tinggal ini aja kita si si ini X-nya kita ganti dengan 1 karena syaratnya itu Y1 sama dengan 2. Berarti tinggal X-nya dikali dimasukin 1 sama dengan 2. Nanti dapat C-nya berapa. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, sampai sini aja. Sebenarnya masih ada, nggak deh. Materinya ini aja, sampai sini aja. Hmm, sampai di homogen, yang paling materi yang paling banyak tuh yang di eksak, yang baru kemarin minggu lalu yang tadi diajarin Nanda itu yang paling banyak. Tapi ini juga udah pasti keluar yang homogen. Hmm, kalau nggak ada yang mau ditanyain, segitu aja mentoring malam ini. Kalau misal mau contoh soal buat latihan ada di PPT yang dikirim dari Pak Geraldi. Terus nanti file mentoringnya akan saya share ke grup lain. Kalau nggak ada yang ditanyain, saya akhiri. Terima kasih.